Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari filsafat ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nita Praඥani Tias, NPM 203022, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Bab 1 pendahuluan memiliki 3 hal. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang. Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling berkaitan, baik secara substansial maupun historis. Hal itu dikarenakan bahwa kelahiran ilmu tidak lepas dari sebuah peranan dari filsafat, dan sebaliknya, perkembangan ilmulah yang memperkuat keberadaan dari filsafat itu sendiri. Rumusan masalah. Apakah pengertian filsafat ilmu? Bagaimana ruang lingkup filsafat ilmu? Tujuan masalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dari filsafat ilmu, dan yang kedua untuk mengetahui ruang lingkup filsafat ilmu. Sebelum itu, saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah filsafat ilmu. Filsafat dan ilmu yang dikenal di dunia barat dewasa ini berasal dari zaman Yunani kuno. Pada zaman itu, filsafat dan ilmu menjalin menjadi satu, dan orang tidak memisahkannya sebagai dua hal yang berlainan. Keduanya termasuk ke dalam pengertian epistem. Kata filosofia merupakan suatu padanan dari kata epistem. Menurut konsepsi filsuf besar Yunani kuno, Aristoteles, epistem adalah suatu kumpulan yang teratur dari pengetahuan rasional dengan objeknya sendiri yang tepat. Jadi, filsafat dan ilmu tergolong sebagai pengetahuan rasional, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran atau rasio manusia. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian filsafat. 1. Pengertian filsafat. Kata filsafat yang dalam bahasa Arab, falsafah yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi, adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia terdiri dari kata philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Dalam arti yang khusus, dari seorang filsuf adalah pencipta atau pencari kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada tahun 496 sampai dengan 582 Sekitar Masehi. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima. Dalam bahasa Inggris ilmu disebut dengan science. Dalam bahasa Latin, scientia science atau mengetahui. Dan dalam bahasa Yunani adalah epistem. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan seperti pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmu. Ilmu harus secara sistematis dan berdasarkan metodologi untuk berusaha mencapai suatu kesimpulan atau generalisasi. Sistematika pembentuk ilmu ada 4. Yang pertama hipotesis, tesis atau teori, dalil, dan hukum. Hipotesis adalah data aktual yang belum cukup untuk membuktikan tesis. Tesis atau teori adalah data yang dihimpun berdasarkan hipotesis telah cukup dan berhasil memvalidasi atau membuktikan tesis. Dalil adalah tesis atau teori mencapai generalisasi atau kesimpulan umum. Hukum yaitu teori dapat memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap di mana saja. Definisi ilmu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ralph Rosen dan Ernest van der Haag mendefinisikan ilmu adalah yang empiris, rasional, umum, dan sistematik. Yang kedua, menurut Prague University menyimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan tentang hal yang sedang dikastudi dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip itu. Yang ketiga, menurut Afanasyev, seorang pemikir Marxis bangsa Rusia, mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran.
ketiga, pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematika mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofi dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Filsafat ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu filsafat ilmu dalam arti luas dan filsafat ilmu dalam arti sempit. Filsafat ilmu dalam arti luas yaitu menampung permasalahan yang menyangkut hubungan luar dari kegiatan ilmiah. Sedangkan filsafat dalam arti sempit yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan dalam yang terdapat di dalam ilmu. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Pengetahuan adalah suatu proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Jenis-jenis pengetahuan ada 5. Yang pertama, pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Pengetahuan biasa yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan konsepsi atau nalar wajar sesuatu yang masuk akal. Pengetahuan ilmu merupakan ilmu sebagai terjemahan dari sains uang. Prinsipnya adalah untuk mengorganisasikan, mensistematisasikan, mengkonsepsi suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari atau dugaan lain yang belum dibuktikan. Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Ruang lingkup filsafat ilmu. 1. Komponen filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi dibagi menjadi 5. Yang pertama metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on berarti being dan logos berarti logik. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasarkan pada pengalaman mata, tapi berdasarkan pada logika semata. Epistemologi atau teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengendalian, dan dasar-dasarnya serta pengertian mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Objek filsafat ilmu ada 2. Yang pertama objek material dan objek formal. Objek material filsafat ilmu yaitu suatu bahan yang menjadi tinjauan, penelitian atau pembentukan pengetahuan atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja, baik hal-hal yang konkret maupun yang abstrak. Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, yang artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatiannya terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Bab ketiga untuk A. Kesimpulan. Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling berkaitan, baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Filsafat telah merubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Perubahan pola pikir tersebut membawa perubahan yang cukup besar dengan ditemukannya hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah
yang menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Filsafat ilmu adalah tinjauan kritis tentang pendapat ilmiah dengan menilai metode-metode pemikirannya secara netral dalam kerangka umum cabang pengetahuan intelektual. Dari sinilah lahir ilmu-ilmu pengetahuan yang selanjutnya berkembang menjadi lebih terspesialisasi dalam bentuk yang lebih detail dan sekaligus semakin aplikatif dan terasa manfaat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak dimengerti atau tidak jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan para Om Santi Santi.